Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah. Kita berdoa semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti sesi berbagi saya membangun budaya positif modul 1-4. Budaya positif saya beri judul menuju kelas yang lebih bahagia, membangun budaya positif. Lanjut dong. Sebelum memulai kegiatan, saya ingin kita semuanya hadir di sini dengan sepenuhnya. Mindfulness, saya ingin panjenengan monggo untuk berbagi satu hal positif yang dialami pada hari ini. Satu hal positif, tidak harus yang ada di kelas, apa saja, boleh apa saja bentuknya. Oh, silakan monggo Pak. Hari ini seperti yang kemarin seperti yang hari ini Muhammad Basyar yang untuk pelajaran yang lain sepertinya belum baik, tapi untuk menggambar malah banyak anak yang minta teman-temannya minta tolong bisa ya, itu anak yang luar biasa itu rasanya Pak Edi rasanya senang sekali ya. Jadi kalau dalam pelajaran biasa mungkin masih iya belum, karena dalam dunianya itu dunia sendiri ya, dunia sendiri gitu. Jadi dia bermain apa tuh, kalau menggambar tuh SpongeBob, tapi untuk kemarin menggambar kaligrafi iya itu lagi Allah itu malah temannya ya malah yang iya jadi temannya banyak yang Mas Basyar tolong gambarin ya, untuk yang lagi seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Basyar kan memang dia salah satu murid khusus di sekolah kita ya. Kemarin bukan hari ini memang sepertinya lebih tenang hari ini ya. Alhamdulillah Basyar, dan itu memberikan satu hal positif di diri Pak Edi yang bahagianya luar biasa ya Pak ya. Bagi adalah bisa buat pelajaran bagi diri saya sendiri. Betul. Ya, jadi kita membutuhkan yang terkadang dikira biasa, dikira hal yang biasa saja bagi kita, tapi menjadi hal yang luar biasa. Iya. Ya betul, terima kasih banyak. Moga yang lain silakan satu hal dari saya dulu mungkin ya. Saya terima kasih banyak. Saya hari ini satu hal positif yang saya alami hari ini adalah saya hari ini sangat bersemangat untuk menyelesaikan PPT saya untuk saya tampilkan hari ini dengan ditemani secangkir teh mochi yang hangat dan manis. Terima kasih bagi Pak Iwan dan yang sudah membuatkan saya itu hal yang positif yang saya rasakan hari ini. Seperti itu. Monggo yang lain silakan. Hal positif yang saya rasakan hari ini adalah alhamdulillah tadi saya masak martabak telur itu dapat ujian enak karena terima kasih Bu Jarod. Masih ada kan? Soalnya saya belum dicicipi. Masih ada ya? Nanti saya cicipi. Ada lagi mungkin Pak Galang punya satu
Tidak ada, oke. Mungkin nanti ya Pak ya. Ya, terima kasih. Lanjut saja nih. Ini sudah bisa konsentrasi ya? Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kita akan bahas itu nanti satu persatu. Lanjut. Disiplin positif. Baik Bapak Ibu, apa sih disiplin positif? Ketika jenengan mendengar kata disiplin positif, apa yang ada di benak jenengan semua? Kita tulis saja ya. Oke, kita tulis saja. Monggo, menurut jenengan disiplin positif itu apa sih? Nanti yang sudah selesai boleh ditempel di depan saja ya, di papan tulis. Monggo, tempel saja yang sudah selesai. Berbantuan untuk menempel, terus saya tempelkan, nggak apa-apa. Silakan sih, sambil bergerak. Bebas, pokoknya yang penting jangan di sana ya Pak, nggak baca. Terima kasih, boleh sekalian aja. Iya, sekalian saja monggo. Apa itu disiplin positif? Kebiasaan baik yang dilaksanakan secara konsisten. Ketika semua tanggung jawab yang kita miliki dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kita. Tepat waktu dalam kegiatan yang positif, menerapkan kedisiplinan kepada anak dengan cara yang lembut. Disiplin positif mengingatkan orang lain dengan cara yang baik, membiasakan diri kita agar selalu berperilaku yang baik dalam segala hal, berprasangka baik dalam setiap situasi, cara mendidik anak tanpa ada kekerasan dan membangun karakter anak, berpikir positif, berperilaku baik sesuai norma, selalu mengingatkan kepada anak apa yang sudah disepakati. Ya, terima kasih Bu ya. Dan yang dibacakan tadi ada satu kata kunci apa ya Bu? Pak, perlu nggak?
semuanya dengan baik. Dan satu lagi ada yang konsisten. Karena kalau hanya sekali dua kali tidak konsisten, karakter anak yang kita coba membentuk nanti hilang sendiri. Harus selalu kita ingatkan, tidak ada yang salah kok, ini semuanya benar. Jadi jangan khawatir, lanjut aja dulu. Disiplin positif itu poinnya berfokus pada pembangunan karakter dan motivasi intrinsik. Kemudian menghindari hukuman fisik dan verbal. Kemudian menekankan pada hubungan yang positif antara guru dan murid. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan cara-cara lama yang ketika anak berbuat kesalahan langsung kita hukum, mungkin dimarahi dengan nada yang tinggi, dengan bahasa yang agak menyakitkan hati. Disiplin positif itu nanti kita sudah tidak melakukan itu lagi. Nanti ada lagi terusannya, mau saya lanjutkan, tapi nanti yang belakang jadi lanjut saja Bu. Oke, lanjut. Jadi disiplin positif intinya itu ya, motivasi dari dalam diri, pengembangan karakter seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Kita berpikir lagi, nggak usah pakai post-it lagi. Monggo saya pada pandangan saja yang mungkin ingin membantu saya. Apa saja nilai kebajikan universal? Menurut jenengan ada apa saja? Monggo. Saya berikan ke siapa ini? Nilai-nilai kebajikan universal yang ada di pikiran Anda. Apa sih nilai kebajikan universal? Nilainya saja apa? Tidak perlu definisinya, enggak. Langsung nilainya saja. Tanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab. Terima kasih. Tanggung jawab. Ada lagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi, bertanggung jawab. Silakan. Bekerja sama, tanggung jawab, saling menyayangi, hidup rukun dan damai. Ada lagi? Oke, sudah cukup nggak apa-apa. Tapi intinya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepahami oleh semua, bukan hanya orang Indonesia tapi seluruh dunia. Mereka meyakini beberapa nilai kebajikan kita yang bareng, meskipun nanti implementasinya di masing-masing negara, di masing-masing wilayah mungkin akan berbeda. Seperti itu. Coba dibantu. Nah, ini saya buatkan dalam bentuk gambar nilai-nilai kebijakan universal. Lebih dari ini ya, saya hanya menggambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tadi sudah juga disebutkan. Honesty. Apa ya? Sekalian bahasa Inggris. Honesty. Apa itu honesty? Kejujuran. Ya, kejujuran. Kita yakin ya, seluruh dunia yakin bahwa kejujuran itu adalah hal yang baik. Kemudian ada gambar timbangan, berarti apa ini? Keadilan. Kemudian respect, saling menghormati. Ya. Kemudian ada keluarga yang saling berpelukan, saling menyayangi. Kemudian ada lingkungan, ini ada yang nebang pohon terus nandur lagi, terus menyiram itu memupuk, berarti itu apa? Kepedulian kita. Kemudian yang terakhir responsible, bertanggung jawab. Itu beberapa nilai-nilai mohon maaf itu saya salah tulis, bukan kebijakan, kebajikan. Iya, mohon maaf, saya salah tulis itu kebajikan, bukan kebijakan. Nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf.
ini ada ini. Kita lanjut dan kita harapkan nanti nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita terapkan di diri kita dulu, baru kemudian nanti ke anak didik kita. Kalau kita nggak punya nilai-nilai itu, ya anak-anak didik kita juga kelompok guru pengaku sih, kayaknya kau jujur. Ya jadi itu harus dari kita. Oke, ini teori motivasi. 5 kebutuhan dasar manusia itu diagramnya nggak terlihat gitu. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini ada sebuah contoh kasus. Ini saya ambil saja tadi dari Google. Saya bilang ini sebenarnya membuatkan ini. Soalnya Pak terlihat nggak ini di belakang? Yang ini soalnya. Oke. Mohon dibaca, dipahami. Saya bacakan tak apa ya, jadi biarnya. Setiap hari Bagas selalu duduk sendirian di sudut kantin. Tatapannya kosong, mengarah pada sisa nasi di kotak makannya. Ia ingin sekali diajak bermain oleh teman-temannya, tapi tawarannya selalu ditolak. Kata-kata sindiran dan ejekan sudah menjadi teman setia Bagas. Ia merindukan sentuhan hangat dan senyuman tulus dari orang-orang di sekitarnya. Namun yang ia rasakan hanyalah kesepian mendalam. Kasus soal ini coba jenengan hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Jika Anda menjadi gurunya Bagas, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dalam diri Bagas? Mungkin yang pertanyaan pertama dulu, yang kedua dulu. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dalam diri Bagas? Dari cerita soal yang tadi. Ada yang bersedia menjawab? Oke, Pak Edi. Membutuhkan teman. Membutuhkan kebutuhan dasarnya di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Maaf tidak terlalu jelas soal ini. 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan betul kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar Bagas yang kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi dalam diri Bagas. Nah tadi kalau jenengan jadi gurunya Bagas, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Oke, positif lagi aja. Langsung aja, silakan. Memberikan motivasi kepada Bagas dan memberikan penguatan. Oke. Memberikan motivasi kepada Bagas dan memberikan penguatan. Melakukan pendekatan dulu kepada Bagas, kemudian mencari tahu apa yang dirasakan Bagas. Setelah itu kita mencari solusi dan memberi motivasi, juga mengingatkan teman-temannya agar tidak membuli si Bagas atau mengingatkan teman-temannya untuk tidak membeda-bedakan dalam berteman. Terima kasih. Jadi yang pertama dilakukan adalah mendekati Bagas dulu, terus mencari tahu penyebabnya apa, kemudian mencari solusinya dan mengingatkan juga teman-teman sekelasnya, karena itu bukan permasalahan dalam diri Bagas saja, itu juga ada di teman-temannya yang perlu kita juga perbaiki seperti itu. Ada lagi mungkin, monggo? Sudah dikorang, oke. Terima kasih. Sudah dikorang, oke. Berarti kita lanjut saja kalau. Oh, ada. Silakan, bro. Mungkin sudut pandang saya berbeda.
kalau teman-teman kan titik-titiknya kan di bagas sebagai orang yang disakiti kan kalau lihat soalnya juga spesifik bagas tersakiti oleh teman. Menurut saya jadi tadi sudah dimunculkan oleh Bu bicara dikali dulu semuanya kan, tapi kan yang tadi dipandang teman-teman juga hanya sekedar bagas itu sebagai korbannya. Kadang bahkan sudah bisa jadi tersangkanya. Kenapa bagas itu disebut teman-teman bisa jadi penyakit di kelas itu. Makanya kita memandang suatu masalah itu bukan hanya di satu sisi saja, tapi kita juga harus berkaitan dengan tadi saya lagi jika terus jangan hanya melihat anak itu nangis berarti itu korban, kadang dia sudah sebagai penyakit di lingkungan sekolah itu. Lebih dalam lagi itu bahwa psikologis anak akan berdampak kadang sebenarnya kalau kemarin dibahasnya pada desa kalau misalnya sebagai korban, misalnya sebagai korban bagas itu ada contoh nyata, artinya dia itu sebenarnya adalah contoh anak yang mempunyai percaya diri. Kenapa? Karena kadang dijauhi teman-teman, dia masih pada sekolah, masih pede dengan keadaan yang begitu, dia masih bertahan. Kadang kalau saya dan teman-teman misalnya dijauhi teman di kantor misalnya, masa sekolah kan gitu. Jadi misalnya bagas pun jadi tersangka, dia itu contoh nyata bahwa dia itu adalah sebagai apa namanya yang tadi Bu umumkan memberi motivasi bahwa dia itu sudah menjadi motivator bagi teman-teman. Hanya kita yaitu tadi kalau cara pandai itu boleh bisa sisi saja kita cari lubang-lubang enak bahwa kata itu tak muter-muter. Intinya semua itu bukan hanya dasar atas apa yang kita lihat saja. Jika itu bukan satu dua kali saja yang usaha itu sebenarnya mana? Misal itulah dari kelas 1 ke kelas 10. Makanya sebenarnya itu contoh nyata bahwa dia itu motivator sebenarnya bagi teman-teman. Seandainya si bagas itu bisa korban atau tidak jadi korban itu sudah mungkin apa itu bagi teman-temannya untuk menjauhi si bagas karena si bagas juga merupakan penyakit, misalkan si bagas itu penyakitnya. Mungkin itu, mungkin sudut pandang saya mungkin sedikit berbeda dari teman-teman. Mohon maaf saya. Terima kasih Pak Yudi. Sebenarnya tidak berbeda juga Pak. Memang kita melihat satu hal yang tidak hanya dari satu sudut pandang tapi dari berbagai hal. Dan saya terima kasih sekali Pak Yudi dengan mengkorelasikan bagas ini dengan kasus nyata yang terjadi di sekolah kita. Alhamdulillah anak-anak juga sudah lulus. Dan satu hal yang memang patut kita apresiasi dari Maestro adalah rasa percaya dirinya. Luar biasa. Jadi kembali lagi ternyata yaitu ke diri mereka masing-masing. Nilai yang mereka miliki dirinya sendiri. Seperti itu. Apa nilai yang Maestro punya? Rasa percaya diri. Ya kan? Hanya saja sayangnya berarti nilai saling menyayangi dan saling menghormatinya di teman-teman di dalam kelas itu awal-awal terlihat di kelas 6, tapi kemudian semuanya sudah membawa waktu itu. Mungkin Bu Jana bisa ceritakan waktu itu berbagi Maestro bisa dengan teman-teman akhirnya juga bisa bareng-bareng lagi karena dulu dari kelas 1 Maestro yang sendiri itu yang teman-teman nggak mau bersama dengan Maestro seperti itu. Monggo Bu. Sedikit cerita berbagi. Memang pas awal-awal itu saya merasa kayak Maestro itu terlalu dikucilkan seperti itu. Yang pertama saya lakukan itu saya mendekati ke teman-temannya dulu, bertanya sebenarnya kenapa kok kalian tidak mau bermain dengan Maestro. Teman-temannya itu beralasan karena maaf itu bau. Emang pas awal
kayak ingusan itu, maksudnya mereka kan udah gede gitu ya, udah gede, tapi ingusan aja tuh nggak yang dibersihkan ke kamar mandi kayak gitu tuh tidak, cuma di ya saya sebagai gurunya aja merasa kayak misalnya saya egois gitu ya, saya ini juga risih gitu ya Pak, karena kita sedang ngobrol atau sedang apa itu udah gede tapi sampai keluar gitu Bu, sampai keluar kayak gitu tuh tidak gitu. Terus memang dari apa kebersihannya juga kurang, itu jadi anaknya tuh bau gitu, bau gitu ya, maksudnya badan juga ya kembali bau badan. Nah setelah saya tahu dari permasalahan teman-temannya, kemudian saya mendekati ke mesaronya kayak gitu, mendekati ke mesaronya. Pertama-tama itu waktu teman-temannya istirahat kan dia pasti di kelas, katanya kamu kenapa sih nggak istirahat? Pasti jawabnya nggak kenapa-kenapa gitu. Habis itu ajak ngobrol, terus pas lagi diajak ngobrol kan itu keluar lagi gitu. Lama-lama. Nah itu kan sering keluar gitu, sering keluar. Kemudian saya menyarankan Mbak kamar mandi dulu sana gitu kan, kamar mandi dulu dibuang, kemudian setelah pakai air nanti tinggal pakai tisu, bawa tisu ke kamar mandi. Nah kok hari berikutnya masih seperti itu lagi gitu kan, itu tidak cukup sekali karena mungkin itu sudah menurut dia sudah biasa, jadi begitu keluar pun dia nyaman gitu. Ya kan itu udah biasa gitu ya, iya gitu. Kalau begitu keluar dia juga nyaman. Nah setiap besoknya masih kayak gitu lagi, saya ingatkan lagi ke kamar mandi. Di kelas, kalau di kelas kan itu biasanya persiapan tisu kayak gitu ya, kita pakai tisu terus Mbak bawa tisu ke kamar mandi, dibersihkan kayak gitu. Buat alhamdulillah hari ketiganya dia bawa tisu sendiri kayak gitu, udah bawa tisu sendiri. Kemudian karena dia bau itu ya, saya sering mengingatkan di kelas 6 kadang kalau pagi itu sebelum mulai pelajaran itu pasti yang bertanya pertama kali bangun jam berapa, terus habis itu sholat apa tidak, karena di kelas 6 menurut saya kan sudah kayak wajib gitu ya, mereka sudah balik, sudah sunat, sudah haid gitu, itu pasti pertanyakan di awal tuh kadang lewat tidak tertanyakan. Itu yang terus yang kedua bertanya mandi apa tidak kayak gitu. Misalkan jawab Bu kalau nggak mandi karena dingin, saya masih memaklumi kamu nggak mandi pagi nggak apa-apa, yang penting sebelum berangkat sekolah silakan kamu gosok gigi, kemudian seka, bahasa Indonesia seka gitu ya. Seka itu tidak hanya cuci muka, tapi maaf bagian-bagian kayak karpet, kayak apa itu tolong dilap. Dilap itu insya Allah kan tidak terlalu dingin gitu, jadi itu menjaga biar kita tuh seger, terus kita tuh juga tidak bau badan. Itu tidak ke satu anak pesawatnya sih, ke semuanya gitu. Setiap pagi itu mereka bertanya siapa yang tadi pagi mandi, kemudian gosok gigi. Begitu berapa yang gosok gigi, berapa yang tidak. Ternyata di kelas 6 itu 50% tidak gosok gigi. Itu. Ya jadi kan saya sering ya katanya mandinya Bu mandinya kalau kayak abis Jumatan. Nah dari situ saya tolong itu kebersihan kalian, mandi siang pulang sekolah atau mau ngaji TPK itu mandi diusahakan sehari sekali mandi tetap gitu. Nah besoknya lagi katanya alhamdulillah yang tadinya tidak gosok gigi itu udah mulai gosok gigi berkurang. Juga tertanya kalau misalnya dalam kesehatan kita tidak gosok gigi, pasti gigi kita akan berlubang, gigi kita terus kita akan bau mulut. Dan nanti kalau kalian ngomong dengan temannya itu sambil tergelawai gitu ya. Kalau kalian ngomong sama temannya atau ngomong sama bu guru, kita hadap-hadapan, ya bicara nanti kok kental-kental. Ya sambil tergelawai itu biar tidak tersinggung kayak gitu. Nanti bicara terkental-kental bagaimana kakak tahu nanti. Nah setelah kesini-sini sering mengingatkan temannya juga, Mbak, tolong semuanya kalau main semuanya diajak, jangan ada yang sendiri-sendiri. Nah mulai itu baru mereka mau bersama-sama. Terima kasih. Pertanyaannya boleh? Ya, terima kasih. Saya ngomong satu kata kunci
lagi dari ceritanya Bu Jahro loh. Ini kan ketemu nggak? Konsistensi. Ya kan Bu, kan nggak cukup sekali, harus selalu kita ingatkan. Makanya kita juga, saya sendiri juga yang buang sampah pada tempatnya itu selalu saya ingatkan seperti itu. Soalnya kalau hanya sekali itu sekarang anak-anak nanti sebenarnya juga lupa gitu. Terima kasih banyak lagi saja Bu. Nah, ini teori motivasi itu semua perilaku poinnya, semua perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dengan memahami permasalahan apapun yang terjadi di kelas kita pada anak-anak itu karena kebutuhan dasar si anak ada yang belum terpenuhi. Entah itu kalau bertahan itu mungkin di wilayah kita jauh tidak ya. Mungkin kasih sayang dan rasa diterima, mungkin penguasaan, mungkin kesenangan, atau mungkin kebebasan. Itu kebutuhan dasarnya yang masih belum terpenuhi. Makanya kita saat nanti kok ada anak yang mungkin bagi kita agak, ini anak kok gini terus ya, bikin hati saya begini ya, godok begini ya, itu dengan coba dipahami. Ini sebenarnya anak kebutuhan dasar apanya yang belum terpenuhi sih. Caranya gimana? Yang kita harus dekat sama anak, kita ngobrol sama anak biar kita tahu akar masalahnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ya bertahan hidup, cinta dan dosa, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Motivasi intrinsik lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik. Oke Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu apa sih? Dari dalam diri. Dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Contohnya apa ya? Misalnya di kasusnya Maisaro berarti rasa percaya dirinya dia muncul dari mana ya Bu? Motivasi dia ingin berangkat sekolah. Oh iya, dia ingin belajar. Jadi saya tidak peduli dengan teman-teman, makanya terlihat dia percaya diri dan dia motivasi saya ingin belajar, saya ingin bisa. Itu intrinsik. Kemudian ada kalau motivasi ekstrinsik kan berarti yang berasal dari luar. Kalau dari luar ya berarti misalnya contohnya ya dari lingkungan sekitar, misalnya kalau dia ranking 1 dapat hadiah apa, itu berarti kan motivasi intrinsik. Itu biasanya ya ujiannya itu tidak bertahan, tidak lebih efektif. Yang lebih efektif itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Lanjut Bu. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan termasuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Jenengan apa namanya ya? Percaya tidak kalau hukuman atau penghargaan itu bisa membuat anak didik kita menjadi seseorang yang lebih baik? Tidak. Bisa tolong alasannya? Menurut saya hukuman dan penghargaan itu Ya, hukuman dan penghargaan itu apakah bisa membuat anak didik kita berkarakter baik? menurut saya hukuman dan penghargaan itu bukan poin untuk membuat anak menjadi lebih baik itu. Karena itu apa namanya, itu hanya sebagai apa ya, suatu cara saja yang membuat anak, yang biasanya anak itu langsung nyangkut ke memori itu ada contoh dari di sekitarnya. Misalnya saya bilang si A sekarang nggak sholat, besok nggak PR. Itu dia berulang-ulang, tidak akan pernah apa namanya, kadang nggak pernah barang nari lah. Tapi kalau diberi contoh langsung, biasanya sudah bisa berubah. Ini hukuman hanya sebagai nakut-nakut tidak tadi. Tapi untuk
untuk lebih ke perubahan lebih baik, kayaknya kalau saya pribadi kurang sih. Terus penghargaan Tuhan hanya sekedar mencapai sesuatu, tapi kadang tidak berarti prosesnya itu bagaimana. Saya lagi satu dapat buku, tapi anak itu cuma inginkan berbuku dan buku misalkan, tapi prosesnya dalam dapat buku kadang lupa atau yang padahal yang lebih apa namanya, yang lebih baik itu prosesnya baik berhasil atau tidak di proses itu yang menjadi evaluasi kedepannya. Jadi menurut saya hukuman dan penghargaan pengaruh ke yang lebih baik mungkin ada, tapi sedikit lebih besarnya contoh konkret saja dari misalnya kalau sekolah ya guru, katakanlah guru dan orang tua lingkungan sekitar itu saja. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang setuju? Jadi kita setuju bahwa hukuman dan penghargaan itu akan membuat karakter anak menjadi lebih baik dari yang buruk nanti terjadi lebih baik. Tidak berarti sama ya, semuanya sama. Jadi penghargaan, hukuman dan penghargaan betul mungkin saat itu iya sementara. Tapi kalau selanjutnya tidak akan, karena ya tadi motivasi dari dalam dirilah yang akan bertahan untuk menjadi orang yang lebih baik sampai nanti dewasa. Gitu. Oke. Jadi hukuman seringkali muncul perlawanan dan rasa tidak nyaman. Penghargaan eksternal dapat mengurangi motivasi intrinsik. Jadi saya mau begini karena biar saya dapat ini. Jadi nanti motivasi dari dalam dirinya malah tidak keluar seperti itu. Lebih baik fokus pada proses belajar dan pengembangan diri. Oke, langsung saja. Nah, mohon maaf itu segitiga restitusinya sangat tidak terkenal sekali. Saya bacakan saja. Tadi sempat disinggung sama Pak Sigit ya tentang restitusi itu. Ada yang pernah dengar? Ya, baru saja dengar. Oke, segitiga ini restitusi. Saya bacakan proses memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah proses memperbaiki kerusakan. Kemudian mengajarkan konsekuensi alami dari tindakan, membantu murid mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada gambar segitiga. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ini adalah gambar tindakan yang kita lakukan saat kita mau menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Segitiga restitusi itu terjadi dari langkah tahap-tahapannya adalah validasi tindakan yang salah, kemudian tidak terlihat ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian maaf saya bentar ya, saya cek dulu. Boleh bernyanyi dulu sambil isoma. Validasi tindakan yang salah, kemudian itu ada identitas. Tapi saya lupa bahasa yang mewakili tahapan restitusi. Ya, tahapannya.
Monggo Bu, silakan. Oh iya, langkah yang pertama adalah ini, di bawah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan yang terakhir. Itu tahapan yang kita lakukan di segitiga restitusi. Jadi restitusi ini nanti ada permasalahan, kemudian kita mencoba memperbaiki permasalahan itu, dan nanti si anak ini, bukan hanya anak itu bisa juga kita juga bisa meyakini sebuah keyakinan atau nilai kebajikan universal yang nantinya akan dia pegang teguh selama hidupnya. Jadi harapannya nanti bisa membentuk karakter anak ini menjadi lebih baik. Ini saya di slide tidak tidak secara detail yang misalnya menstabilkan identitas seperti apa itu tidak saya tuliskan di sini. Tapi menstabilkan identitas itu adalah ketika anak melakukan kesalahan, itu kita bisa kepada si anak mengatakan semua orang bisa berbuat salah. Contohnya itu. Jadi menstabilkan identitas biar si anak ini tidak terlalu merasa bersalah sekali dan terlalu bersedih sekali. Semua orang bisa melakukan kesalahan, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah itu contohnya adalah kita menanyakan. Jadi nanti kita prosesnya itu tidak sih terus langsung kamu tuh harusnya begini, itu tidak seperti itu. Tapi kita berupa pertanyaan ke anak. Misalnya, mengapa kamu melakukan hal itu? Apa alasan dibalik kamu melakukan hal tersebut? Kita mencari tahu seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita tanyakan ke anak, ada kejadian seperti ini, kamu yakinnya seharusnya bagaimana sih? Misalnya dia bermasalah, misalnya kita tanya kenapa kamu melakukan hal ini, karena misalnya membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu tadi membuang sampah sembarangan? Karena saya tergesa-gesa tadi mau masuk ke dalam kelas, sudah bel misalnya seperti itu divalidasi tindakan yang salah. Oh begitu, ya memang kadang kalau kita tergesa-gesa kita memang suka lupa dengan apa yang kita yakini kan. Tapi seharusnya bagaimana sih? Seharusnya kita tetap membuang sampah pada tempatnya meskipun kita sudah tergesa-gesa. Nah itu kan kita menanyakan keyakinan sama si anak. Berarti meskipun saya sudah tergesa-gesa, saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi kita tanyakan keyakinan kepada si anak. Saya tetap harus membuang sampah di tempatnya meskipun sedang tergesa-gesa. Seperti itu. Ya, jadi nanti ini proses memperbaiki kerusakan yang diakibatkan tindakan yang tidak bertanggung jawab, mengajarkan konsekuensi alami dari tindakan, membantu murid mengembangkan rasa tanggung jawab. Konsekuensi dari dia tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti kira-kira konsekuensinya apa? Ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, alasannya karena dia terburu-buru. Konsekuensi dari tindakan tersebut adalah lingkungannya kotor, jadi dia harus membersihkan sampah tersebut. Konsekuensinya adalah dia harus membersihkan sampah tersebut. Karena ternyata konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Hukuman itu ketika ada anak yang melanggar peraturan sekolah, itu nanti ada hukuman. Tapi kalau di dalam kelas misalnya dia tidak pikat, kemudian kok dia berarti dia menyapu, membersihkan mungkin keesokan harinya, itu namanya konsekuensi. Seperti itu ya. Kita lanjut saja. Nanti terang saja Bapak Ibu biar tidak ngantuk.
ada tugas yang harus saya berikan. Oke. Maaf, banyak ngecek pakai itu saja. Saya pernah ditolak dulu. Ini ada yang ada serius. Tapi kan siswa itu asalnya sebagai tersangka, siswa salah dan suasana kita seperti ini, suasana seperti ini. Apakah ada siswa yang salah? Maksudnya kalau tadi buang sampah sembarangan itu kan tadi bukan sudah tidak konsisten. Jadi yang salah siapa? Kalau anak tidak mengerjakan PR atau di kelasnya, sebenarnya itu bukan salah menurut saya. Itu sebenarnya kita sudah bersyukur kan anak. Kalau anak diam sudah kita orang bingung kan. Anak diam itu kan berarti seperti itu. Anak kayak sudah kita mengatakan yang itu. Yang saya maksud itu apakah ada salah siswa salah? Makanya rasanya itu sudah salah siswa itu mau begini salah, kayak begitu salah. Ada kan itu ya. Mungkin ya saya sepakat lah kita ada badan dan lain. Tapi kalau tadi mungkin ada kurang dari mungkin kurang berapa ini siswa itu benar-benar tempatnya salah atau kita yang kurang memberi contoh atau gimana ya, artinya kurang terima kalau siswa itu selalu jadi makanya saya cerita saya bersalah kadang saya salah karena saya kurang kasih saya memfasilitasi B ya itu kan karena saya juga itu masalah saya kan. Jadi mungkin mungkin menurut saya ya, ada siswa yang salah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Begini Pak, apakah ada siswa yang salah? Itu nanti kembali kepada diri kita lagi sebagai guru. Karena nanti yang menemukan permasalahan itu biasanya kita, karena kita merasa ini ada hal yang perlu kita perbaiki di dalam kelas kita. Saya meyakini bahwa kita itu tempat salah dan lupa. Kita manusia tempat salah dan lupa. Begitu juga dengan anak-anak. Bukan mereka selalu salah, tapi kita harus mengarahkan si anak ini agar ketika kita tahu mereka melanggar nilai-nilai yang kita yakini, yang nilai-nilai kebajikan tadi itu, mereka melanggar itu, kita harus meluruskan mereka agar mereka tidak pulang jauh. Seperti itu Pak. Jadi bukannya, kalau saya melihatnya bukan masalah apakah memang anak yang selalu salah, apakah saya tidak salah, bukan. Karena kita di sini juga bukan hanya bicara tentang anak-anak Pak. Kita bicara juga tentang kita sebagai pendidik. Satu, seperti yang tadi Pak di sini, apakah kita sudah memberikan keteladanan kepada anak didik kita? Ketika kita tahu anak didik kita tahu sih teman-teman, apakah kita sudah seperti itu? Ya kan? Kita kembali lagi pada diri kita lagi. Ketika kita meminta anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, apakah saya sudah seperti itu? Itu kembali lagi ke diri kita lagi. Makanya itu kita nanti menanamkan ke diri anak tentang nilai-nilai kebajikan itu, yang nantinya menjadi motivasi intrinsik dalam diri anak, dan itu harus jadi motivasi intrinsik dalam diri kita dulu. Seperti itu. Jadi si anak yang nanti mungkin melanggar nilai-nilai kebajikan itu bisa kita arahkan kembali melalui yang saya pelajari di PGP ini, salah satunya penerapan sertifikat restitusi ini yang nanti membuat anak itu tidak merasa dihukum. Kemudian mereka berproses untuk mencari kesalahan mereka sendiri, dan kemudian berproses lagi, berpikir lagi untuk mencari cara bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya sampai nanti ke depan lagi tidak mengulangi lagi. Terus juga
Saya terima kasih Bu pencerahan itu besar sekali. Manusia punya salah dan lupa kan seperti itu. Jadi yang di mungkin saya baru sedikit dari Bu Robert ya. Ini bukan kesadaran dari diri sendiri kan diri sendiri dan tapi kemudian kalau kasusnya ada beberapa di anak-anak itu kan apa nalarnya belum sampai gitu, nalarnya belum bagaimana saya solusi itu apa mendapat filsafat dari sebuah masalah dan nalarnya belum sampai itu kan nalarnya belum sampai itu kadang terjadi sesuatu di kelas atau di lingkungan sekolah anak itu terjadi mungkin bocah biasanya kan berdekat dengan atau di dalam tubuhnya sebenarnya anak itu tahu tapi kalau kita beritahu secara teori mungkin teori sih bahasa yang bisa tapi dampaknya itu sulit mungkin yang didapat teman juga sulit untuk dilakukan menumbuhkan anak-anak untuk mencari solusi sendiri itu juga mungkin kalau orang tua seperti kita bisa kita diarahkan ke hal itu. Tapi kejadian di SD misalnya sudah kelas 4 Kela misalnya ini maaf Kela kita ngomong lagi makan kerumunan Kela misalnya tadi pagi jadi begitu niat Kela ada bercanda saya panggil siang wewe juga yang bukan ya Kela ada bercanda tapi karena penerimaan teman suka berbeda karena kondisi anak kan berbeda dan ya di saya masuk itu kan nalar anak itu belum sampai ke tahap seperti itu. Sekarang dekat bisa berjalan lagi begitu juga maksud saya apa ya anak itu bukan sebagai sumber sebuah masalah hanya saja kadang kita itu terlalu fokus di situ yang saya lihat itu kalau di kelas ada anaknya dan lain terus itu bermasalah menurut saya itu kalau kita makan untuk ayam itu misalnya seperti kelas 6 itu contoh kelas 6 diskusi itu kan bisa karena diskusi lebih banyak yang lain kan ini buat saya kadang-kadang praktek bingung yang berhubungan jadi situasi itu kita buat positif yang dari awal disiplin positif itu kan proses ekonomi setiap kondisi kita buat apa ya kita buat nyaman yang biar nyaman bagaimana misalnya obat-obat atau kan proses paling salah satu kan kelas tinggi jadi gemurutan kayak intinya menurut saya ya tangkap hiburan terima kasih sekali tapi sudah melakukannya kembali kesadaran pribadi saya mungkin ini sebagai ya dipakai sebagai pendidikan dan mungkin bisa menumbuhkan kesadaran siswa lebih baik lagi. Nah, menumbuhkan kesadaran siswa ya apa? Pertama ya kita dulu. Kalau siswa mau kita berusaha tapi kita suka belum, ya mungkin tahun kapan kan tidak bisa diproduksi. Artinya dari kita di sini dulu saat kita bicara masalah murid gitu. Saya bicara banyak lebar murid begini tapi saya suka masuk ini. Saya sendiri ngomong kosong, kalau saya sendiri ngomong kosong, tapi yang perlu dari masa sekali itu masa sekolah terus kesadaran pribadi yang mesti diperlukan. Matur suwun Pak menghidupkan suasana kita hari ini di tengah-tengah masih ada yang agak mengantuk juga. Sebelum saya jawab, gimana kalau kita melakukan sesuatu? Sebenarnya apa? Saya tidak menyiapkan begini. Oke, enggak guys, begini enggak apa-apa. Oke. Saya menanggapi statement dari Pak Andi ya. Ada satu hal yang tidak saya setuju dari statementnya Pak Andi yaitu bahwa pada kenyataannya anak-anak kita itu belum mampu untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Secara penawaran dulu sudah pernah mencoba Pak menanyakan ke anak langsung ketika anak berbuat
satu hal yang tidak seharusnya misalnya sudah berapa, kemudian ini gimana gitu. Karena ketika kita mencoba bertanya, terkadang kita surprise loh, si anak ternyata bisa dari hal yang kecil saja dulu Pak, bukan masalah yang kompleks dulu, yang terdekat dari kita dulu. Jika seandainya anak bingung, kita bisa kok mengarahkan, itu sekaligus menjadi pembelajaran bagi si anak dan juga bagi kita sendiri. Makanya kita harus sudah punya nilai-nilai itu dulu. Kalau kita belum punya nilai-nilai itu, yang nilai-nilai kebajikan itu, ya kita nanti mengarahkan anak juga nggak bisa. Makanya harus dari kita dulu, seperti itu. Itu yang saya tidak sedih salah satunya itu. Karena ternyata kalau kita coba ketika ada permasalahan di kelas, tidak langsung sih memarahi si anak, tidak, tapi kita coba memarahi si anak, dan tadi kita coba terapkan restitusi ini, ditanya, kok Pak, kemarin saya di kelas 5 itu ya kelasnya kelas gemuk ya, jadi di pojokan itu kan ada lemari, jadinya mejanya sudah ya sesek. Nah itu yang depannya itu geser-geser terus, wah terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Ini perempuan dan laki-laki gitu kan, itu terjadi kemarin. Saya coba terapkan ini, alhamdulillah dan bisa menemukan solusinya. Jangan tanya apa karena saya sudah tapi alhamdulillah malah teman-temannya pada ikut nimbrung, terus saya jelaskan ini ada yang salah nggak di antara berdua, salah apa saja. Saya tanya seperti itu, waktu itu jawabannya apa ya? Sebenarnya nggak ada yang salah, saya jawab seperti itu, nggak ada yang salah kok, kan hanya seperti itu kejadiannya. Jadi si Zafi ya, namanya Ziva Zilfa taruh mungkin hampir mirip namanya cowok aja, tapi namanya Zafi beneran deh, namanya Zafi kan Ziva dan Zafi, Zilfa dan Zafi. Nah Zilfa ini dorong gitu, terus si Zafinya itu apa namanya kan terus ke ini, dia emosi keluar terus ngantong jari ngantong Zilfa itu. Di situ saya coba terapkan ini, saya tanya jajannya nilai apa sih? Main kejadian tidak seperti ini tidak terjadi lagi, seharusnya kita punya nilai apa sih? Saya arahkan kan, memang tidak langsung diserahkan. Mereka bisa jawab akhirnya menghargai itu seperti itu. Jadi dicoba saja Pak, suatu saat bukan nemu ini terus dicoba seperti itu. Mungkin sering teman-teman juga suka melakukan seperti itu. Aku lah berarti harus sendiri. Saya duduk sebelah sini nggak apa ya Pak? Saya sepakat dengan apa yang belum sepakat yang tadi saya katakan memang memang dia sendiri. Terus konsisten itu harus kadang diarahkan hari ini, tapi kadang besok lupa lagi. Kan anak itu yang saya maksudkan nalar anak itu belum itu kan sekarang seperti konsisten anak sendiri. Kalau kita mungkin sudah sering mengingatkan A, B, C, D, tapi tidak ada berbeda. Kalau begini, ya sama tak sesuai. 2 hari lagi, itu yang saya maksud itu nalar anak itu mungkin belum sampai ke arah itu. Untuk diarahkan menjadi baik pada waktu itu, ya memang iya soal itu, ya Pak, ya Bu, kita melakukan ACB dan segala macam itu. Tapi itu berarti kan konsen kita mengkampanyekan hasilnya hal itu kepada siswa. Kalau hanya sekedar anak itu berkelahi dan lain-lain, mungkin saya itu lupa seperti hukuman dan apa kan mungkin sementara masalah sudah. Sebenarnya teman kita Pak Edi itu kan sering beliau kadang mengajari sedikit tapi banyak kadang hal yang sebenarnya hal itu dominan dan lain-lain. Kadang materinya hampir lupa tapi banyak hal yang tidak bisa ini karakter sudah sedih. Kelas 5, kelas 4 sudah. Bahkan ada lagi saya sih
Dan kembali dengan sama Bu Jaro. Pertama suka-suka kaget Bu, saya kaget asli. Dan bocah apa bapaknya mulai itu ada sistem namanya apa itu? Kocokan pendidikan gitu. Walaupun ada sudah dua anak yang benar mengatakan jajar sama cowok ada yang umur-umuran, tidak masalah dengan lama sudah bisa membuat. Bahkan sudah karena dari dulu ada sedikit kendala juga itu mestinya apa konsisten dari guru. Jadi kalau memang apa kunci itu sejalan, saya suka bersepakat ya, tapi kenyataan di lapangan kadang tidak begitu. Di lapangan kadang tidak begitu. Belum selama besok dibayar kasih kian mengumpulkan lagi. Bisa terjadi narap-narap akan belum, tapi insya Allah teman-teman di sini sudah menerapkan semua. Bu Jaro, apalagi kelas 5 itu awalnya sudah penting. Pas Bu Sita belum ikut mana ada yang spontan Bu dari itu bicara berpikir positif. Saya juga begitu. Artinya mungkin dari kita sudah menerapkan. Jadi mungkin saya itu layak kurang setelah mungkin belum yang terjadi kesiapan. Intinya saya itu mulai dari awal dulu saya apa namanya ada greget dari awal itu guru. Guru bilang tadi awal suka di jalan ke sana hari ini apa yang disiplin apa positif gitu. Satu hal positif. Ya hari ini punya teman-teman sudah senyum kan, senang kan, senang Pak Dara kalau bicara harus kata-kata. Intinya itu intinya sadaran. Terima sekali bro, mencerahkan sekali motivasinya mungkin 3+1 Bu. Kata-kata sendiri apa? Belum. Ya silakan. Kita masih satu lagi masyarakat. Ini yang sudah tutup maaf ya. Jadi menurut saya ya Pak, jadi kalau kita pokoknya kita harus konsisten. Misalnya kita konsisten itu baik gitu. Misalnya aku butuh konsisten, naik konsisten setiap hari. Misalnya konsisten itu apa ya? Setiap hari A gitu ya, besok harus A gitu. Tapi kita tidak bisa melulukan konsisten seperti itu, kayak gitu. Itu kayak menurut saya ya. Misalnya begini, konsisten begini. Kita punya kesepakatan misalnya apa ya? Membuat jadi kita konsisten, tapi kita tidak harus yang konsisten itu. Tapi sesekali kita selingi mendengarkan pendapat dari anak-anak kayak gitu. Kita mau tidak pikir dari ini kayak gitu. Bu yang tidak pikir dari ini juga aja. Kita konsisten misalnya tidak pikir juga. Kita jelaskan di sekolah ini apakah main denda itu baik apa tidak? Terus menurut kalian bagaimana? Nah gitu menurut kalian bagaimana? Ya orang mau ingin Bu didenda kayak gitu. Iya oke. Kalau misalnya kita mau denda, apakah anak itu akan jerah? Nah kalau dia anak orang kaya, sepele kan uang 1.000 gitu loh misalnya. Tapi penerapan apa yang sebaiknya kita lakukan? Dan dia itu tetap melaksanakan tugasnya. Walaupun kita konsisten mengingatkan, tapi kan tetap pendapat anak gitu ya, pendapat anak. Kalau ini kita konsisten hari ini setiap hari Jumat kita misalnya konsisten Asmaul Husna. Bu, saya lagi nggak pengen Asmaul Husna, saya lagi pengennya Al-Asr misalnya, hafalan Al-Asr. Walaupun kita punya prinsip konsisten, tapi kita sesekali selingi dengan pendapat anak. Jadi nanti anak akan merasa, oh aku dihargai, gitu. Oh aku berarti di sini aku tuh boleh berpendapat, kayak gitu ya. Jadi kalau hanya dari guru yang konsisten, tapi anak tidak diikut sertakan, ya diajari, terus tidak diikut sertakan, itu juga kurang seimbang gitu ya. Oke, terima kasih. Biar semangat. Kita tepuk tangan.
tapi saya sudah lupa jadi kita lanjut saja. Nanti boleh lain kali kita sambung lagi. Oke, 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tolong yang PDF ku, yang Mozilla apa namanya? Itu yang warna biru, Microsoft di bawah. Escape dulu. Ya, yang ini bu. Ya. Nah, ini hubungannya motivasi eksternal, motivasi intrinsik dengan perilaku kontrol kita. 5 perilaku kontrol kita itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman. Bisa pinjam ininya biar terlihat yang saya bacakan. Saya dari situ nggak apa ya? Nggak, soalnya saya nggak bawa info jadi nggak. Ya, ini kaitannya motivasi eksternal dan internal, eksternal dan intrinsik dengan 5 perilaku kontrol kita sebagai pendidik. 5 perilaku kontrol kita sebagai pendidik itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka yang terjadi nanti adalah ini adalah perilaku kontrol negatif. Kemudian perilaku kontrol positif itu ada di kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Kemudian yang paling tinggi itu kontrol diri kita sebagai manajer. Ada contohnya di sini. Guru berbuat sebagai penghukum, kita memposisikan kita sebagai penghukum, itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi biar si anak ini nanti tidak disalahkan. Terus kita jadi pelindungnya, jadi teman kayak teman seperti itu. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi maksudnya itu ada peraturan, anak melanggar peraturan, kita sebagai pemantau itu menanyakannya misalnya, kamu kenapa terlambat hari ini? Kamu tahu kan peraturan sekolah apa? Terus dia terapkan hukumannya. Itu nanti sebagai pemantau dia melihat ke peraturan yang sudah dibuat. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si anak. Contohnya ini di sini ada kok ya. Sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa misalnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contoh kalimatnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Dan ini saya pernah berada di kontrol ini. Ya saya pernah sebelum saya belajar. Kita belajar bareng-bareng, jangan seperti ini. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Sebagai teman, sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sebagai pemantau, sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu sebagai manajer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ini contoh hasil dari hal yang kita lakukan di atas. Hasilnya sebagai penghukum, anak mungkin akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sebagai teman akan mengakibatkan ketergantungan.
Jadi ketika si anak bersalah nanti akan cari kita terus dan mengadili terus. Sedangkan jika kita sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi, jadi dia melakukan hal yang baik itu ketika diawasi aja. Kalau nggak diawasi, ya sudah. Misalnya peraturan kita sepakat bersama di ruang kantor tidak boleh merokok, mau berdiri karo nonton, hanya orangnya ada di jauh kantor. Berarti itu masih itu takut sama saya, bukan karena kesadaran diri, ya kan? Bukan karena itu. Kemudian lanjut. Kemudian sebagai manajer kita akan mengeluarkan watak atau karakter seperti itu. Ini di bawahnya juga ada ya betul, sebagai manajer yang terbaik. Ada yang murid berkata, saya tidak peduli kalau kita sebagai posisi pembuku mungkin ini salah satu apel ya. Nanti anak akan bilang saya tidak peduli dengan hal yang baik itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan merasa bersalah, jadi maafkan saya. Sebagai teman, anak akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya jika benar-benar tidak diinginkan. Kalau sebagai pemantau, si anak akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi karena ada sesuatu. Motivasinya berarti apa Pak Ibu? Eksternal ya, eksternal bukan intrinsik ya. Ya. Kalau sebagai manajer, anak mungkin akan berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Nanti dievaluasi bareng, kemudian berusaha untuk tidak mengulang lagi. Saya tidak akan menguraikan lebih panjang lebar lagi. Nanti dengan bersedia nanti ini bisa saya share di grup WA sekolah SD kita, nanti jangan bisa belajar sendiri. Kita lanjut saja. Studi kasus, oke, ini berpikir saya berikan kertas, sudah saya siapkan dua, kita bagi menjadi dua kelompok. Nanti ada 4 kasus, masing-masing 2 kasus yang akan dianalisis. Ada pertanyaan di bawahnya, monggo nanti dijawab pertanyaannya. Jadi sesi kita nanti setelah ini tugas diskusi bareng, terus nanti presentasi. Setelah presentasi nanti kita refleksi, terus itu kita absen. Monggo ini untuk kelompok mau bagaimana? Putra putri kayak masih kita pojok saja. Berarti buat prosotan ini 2 kelompok aja ya. Iya. Berarti angka saja bagaimana? angkat saja 1, 2, 1, 2. Oke. Saja. Ya enggak, saya menyetujui yang pertama itu rimen orang. Kalau ditutup namanya bukan prosokan. Kayak kita kayak manisan saja ini. Ya. Berarti untuk yang kelompok 1 nanti dapat kasus 1 dan 2, yang kelompok 2 nanti dapat kasus 3 dan 4. Oke? Misalnya untuk siswa kita Iya, kalau kita tegas pada kami kok Beda antara tegas dan itu. kalau tegas itu kita
membuat kesepakatan ngomongnya sih sesuai. Soalnya negara kan momennya ini, tapi kayak orang negara. Yang setahu saya tuh kayak harap mungkin kalau PSBB cara harap itu suaranya yang keras seperti tegas, mungkin cara komunikasinya Tapi kalau tegas itu siji terlihatnya tegas, kalau apa sih galak itu nanti kita melihat orangnya saja beda ya Kak. Nek sama orang yang tegas itu kita melihatnya ini orang punya wibawa, tapi kalau orang yang galak itu kita malah kesannya saya pilihnya menghindari. Ini memang Posisi kontrol, pertanyaannya apa? Nah, berarti posisi kontrolnya apakah sebagai pembunuh, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa manajer? Waktu diskusi sudah selesai, kita lanjutkan dia presentasi. Yang mau presentasi dulu kelompok 1 atau kelompok 2 silakan. Kelompok 1, oke. Mari silakan. Siapa yang bertugas jadi presenternya siapa? Pak Edi dan Pak Galan. Silakan, Edi. Mari silakan. Yang Pak Edi. Kelompok 2 menyiapkan tanggapan dan pertanyaan. Mau dari situ aja nggak kelihatan itu di sana kok. Silakan. Dulu dari senternya. Guru Santi adalah guru dari wali kelas 8. Ibu Santi mengajar, tetapi ia sedang sakit. Dan akhirnya Ibu Santi dicarikan guru pengganti, yaitu oleh Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali. Untuk pertanyaan pada kasus 1, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kasus 1 yang telah dilakukan oleh Ibu Santi menanyakan keyakinan validasi tindakan yang salah. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah yang pertama, mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, memilih tema penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, membuat merasa bersalah. Untuk pertanyaan nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah ditempuh Ibu Santi? Langkah-langkahnya mendukung langkah Bu Santi karena langkah yang dilakukan oleh Bu Santi sudah sesuai dengan prosedur. Ya.
Baik, saya lempar kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 mau per kasus atau 2 kasus sekaligus untuk nanti pertanyaan dan tanggapan. Berkasih kalau Saya lempar ke kelompok 2 saja. Bagaimana? Ini harus tinggal berjawab, tidak bisa sendiri. Langsung kan ada 2 kasus. Ini 1 kasus tadi sudah disampaikan. Mau langsung ditanggapi atau kita masuk ke kasus 2, terus nanti tanggapan dan pertanyaan setelahnya. Mau yang seperti apa? Kasus saja. Oke, kasus saja. Berarti selanjutnya masih sama Pak Yon atau presenter untuk kasus yang kedua? Ceritakan garis besarnya saja dari kasusnya apa, jadi tidak terlalu panjang nanti. Kemudian pertanyaannya beserta jawabannya disampaikan. Monggo Pak Yon. Yang kasus 2 ini tentang seorang siswa yang terlambat sekolah. Ditanya Sabrina hari itu kamu terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru sehingga tidak menggunakan sepatu hitam. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui seperti sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman, seorang wali kelasnya, itu tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu yang salah, kamu terlambat juga, dan kamu salah warna sepatu juga. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Selanjutnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak mengulanginya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau minta tolong diantarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Poin pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Ini ya. Yang pertama, posisi Pak Lukman sebagai penghukum. Jadi Pak Lukman itu gurunya dan menghukum siswanya yang bernama Sabrina karena tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu bahwa sepatu harus berwarna hitam. Jadi Pak Lukman ini sebagai penghukum siswanya. Karena Pak Lukman langsung menghukum Sabrina tanpa mendengarkan penjelasan dari Sabrina mengapa ia melanggar peraturan. Nah, kemudian indikatornya adalah Pak Lukman langsung memberikan hukuman dan tidak mau tahu. Hukuman tersebut berupa mencopot sepatu seharian seperti itu. Kemudian yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, yaitu manajer tapi beda nih. Yang posisi kontrol yang terakhir kan manajer sebagai kontrol diri. Ya, manajer dan beda nih. Ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya itu yang pertama, mengapa kamu terlambat? Kemudian apa yang menyebabkan kamu bangun kesiangan? Sebaiknya apa yang harus kamu lakukan agar tidak bangun kesiangan? Dan bagaimana akibatnya kalau kamu bangun kesiangan? Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolahnya di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, ini jawabannya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab siswa, bahwa semua siswa itu harus kompak dan disiplin supaya tidak dilihat bahwa sepatu itu harus berwarna hitam. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang dari Pak Lukman, wali kelasnya itu mengenai kasus tersebut? Nah, di sini seharusnya Pak Lukman mendengarkan penjelasan Sabrina siswanya itu sebelum menghukumnya. Jadi dalam kasus ini gurunya itu langsung menghukumnya tanpa mendengarkan penjelasan kenapa salah memilih satu itu berikut. Terima kasih, Pak Kang bisa kembali ke sana nanti menjawabnya dari sana saja kalau Kang. Untuk kelompok dua bagian penanggap adalah penanya dulu, penanggap dulu. Gak usah dulu. Penanggapnya siapa? Tadi sudah dibagi tugas. Penanyanya siapa? Itu gak bagi tugas, Pak. Enggak. Bahkan dari teman-teman kelompok dua ini sudah baik yang kasus pertama yang berusaha tidak berusaha Bu Eni dengan maaf alurnya nggak begitu namanya jadi nggak begitu, itu hanya saja ini nggak dijelaskan Ibu Sakit itu mapel apa, kemudian yang berarti juga mapel apa, sedang kompetisi atau tidak, karena ada kata-kata yang tadi ada masalah nanti kalau diganti sama buku itu saja karena mungkin berbeda atau gimana ambil sekali. Yang kedua yang kasus dua nanti bisa kasus dua bagaimana intinya saya tadi dengar bahwa Pak Lukman tidak mendengarkan apa namanya penjelasan murid itu. Tapi saya kalau dengan saya beda, mungkin kalau saya beda itu lebih tegas, bukan Pak. Mungkin Pak Lukman bicara begitu kan sudah beberapa. Jadi yang tadi poin tadi sebelum tadi ada konsekuensi, yang itu betul dari konsekuensi siapa namanya anak itu nggak pakai sepatu, jadi bentuknya tegas, bukan toleransi lagi karena itu sudah mungkin beraturan. Kalau nanti si A diberikan kebebasan, mungkin nanti yang lain juga nanti alasan sendiri. Boleh saya bertanya Pak, ada pertanyaan? Dari tanggapan? Iya, dari tanggapan. Tadi kita 5 posisi kontrol ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang Pak Lukman itu menurut kelompok 1 kan penghukum. Itu kalau menurut kelompok 2 setuju nggak posisi kontrol Pak Lukman? Menurut saya tadi teman-teman sebagai menurut saya nggak setuju. Itu Pak Lukman sebagai manajer. Karena bagian dari apa Pak Lukman kalau hukum kan dari sisi bagian itu salah. Tapi kan ada peraturan yang sudah ada, maka itu harus di. Berarti itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik bagi si Sabrina kalau Pak Lukman seperti itu? Ya, bagaimana? Peraturan harus warna hitam. Kira-kira di Sabrina itu nanti dia pakai sepatu hitam karena peraturan atau karena dia sadar dari diri? Dari peraturan menjadi sadar pribadi, karena kesadaran kalau ada suatu arahan dari luar mungkin tidak akan pada jalur. Karena menurut saya betul, menurut kita salah. Di situ. Pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Nanti biar ditanggapi aja kalau Pak. Yang menanggapi, monggo silakan. Menanggapi dari tadi, kalau menurut kelompok 2 Pak Lukman, ya kan tadi Pak Satu kelompok 1 ya? enggak tadi. Oh, kelompok 2.
menanggapi dari kelompok 2 tadi, menurutnya kelompok 2 kalau Pak Lukman itu sebagai manajer itu Pak Edi. Iya. Iya. Nah, tapi kan kalau manajer itu sebaiknya kan menanyakan dulu, itu menanyakan dulu. Tapi kalau posisi dari kasus ini Pak Lukman kan tidak menanyakan, tapi langsung menghukum. Kamu melanggar aturan, tidak memakai sepatu hitam, maka konsekuensinya kamu harus melepas sepatu atau mengambil di rumah. Gitu. Itu dari kasus ini. Kira-kira yang betul posisi Pak Lukman, dia memposisikan dirinya sebagai penghukum apa sebagai manajer, atau mungkin malah di antara yang tiga, di tengah-tengah, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau? Sebagai manajer. Pak Lukman ya maksudnya. Tadi kan dari kelompok sudah dari kelompok 1. Jawabannya dari Pak posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau menurut kelompok 2 disetujui kan? Itu adalah sebagai manajer. Tapi kelompok 1 mengatakan Pak manajer itu dia harus bertanya dulu, menggali dulu kenapa kok si anak ini bisa berangkat siang. Ini Pak Lukman di sini posisinya langsung aturannya begini, berarti harus begini. Nah itu yang saya tanyakan, berarti sebenarnya posisi kontrol Pak Lukman itu di mana? Apakah memang sebagai penghukum? Apakah sebagai manajer? Apakah justru sebenarnya ada di tengah ini, di antara pemantau, teman, pembuat rasa bersalah? Tadi sebenarnya saya sudah mengatakan kata kunci. Udahlah, nanti ketemu. Yo Pak, silakan. Boleh, silakan. Kan ada manajer korporat dan manajer itu. Bedanya seorang manajer dan pelatih itu apa? Kalau dulu apa Pak? Bisa jawab nggak? saya tanya dulu. Berarti saya jawab ya. Saya jawab, oke. Terima kasih. Sebenarnya sih kita di sini belajar posisi kontrol bukan di bidang sepak bola ya Pak. Jadi tidak ada pelatih di 5 posisi kontrol ini karena kita bukan belajar tentang sepak bola. Kita ini di sini belajar tentang bagaimana menerapkan budaya positif, disiplin positif, membuat anak mempunyai karakter baik yang akan bertahan lama. Posisi manajer adalah posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol. Karena itu nanti akan menjadi kontrol diri, dan jika kita berhasil menerapkan itu, si anak ini akan memiliki karakter yang akan bertahan lama di dirinya. Karena dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang baik karena motivasi ekstrinsik, tapi berdasarkan motivasi intrinsik. Makanya sebenarnya saya tadi gemes antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ini jawabannya bukan itu sebenarnya. Posisi kontrolnya bukan di situ. Maksudnya tadi ada kata kunci begitu yang dibacakan Pak Dar itu. Pak Lukman kan misalnya kamu kenapa berhenti? Kalau bahasa salah kan tidak begitu. Maksudnya kesiangan bermain kartu. Itu kan bagian dari tanya seorang manajer. Itu jawaban kelompok itu kan. Oke. Ya, tadi alur si siapa tadi Pak Dar tadi baca alur bahasa apa ya? Iya. Kasus Ada kasus ini di alur ada. Ini mungkin saya salah betul kan? Jadi kayak ada. betul. Makanya kenapa kamu saya kesiangan dan gitu ya. Yang itu pertimbangan kami bahwa beliau adalah Tetap tegak manajer. tetap karena kita mungkin tangguh ya. Oh tidak ada Pak. Itu jawaban dari sendiri. Tapi ini belum ketemu, posisi kontrolnya belum ketemu ya. Penghukum itu bisa. Penghukum masuk di situ. Tapi untuk manajer belum sampai. Untuk manajer belum sampai. Di bawahnya manajer ada apa? Pemantau. Karena beliau menerapkan peraturan yang ada
ada di sekolah tanpa memberikan solusi dan tanpa memberikan kesempatan bagi Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau posisi manajer itu dia nanti dari awal akan bertanya dulu, mencari akar masalahnya. Setelah mencari akar masalahnya, nanti Sabrina ditanyakan lagi. Ini sebenarnya jawaban ini sudah ada di sini. Itu sudah mendekati. Yang kurang satu Bu, apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali? Ya, iya. Sebagai manajer harus ada pertanyaan seperti itu. Jadi biar si anak tidak mengulang kesalahan yang sama, dan itu akan komunitas sampai lama. Oke? Dari kelompok 1 cukup nih? Cukup, terima kasih. Luar biasa ini. Oke. Oh belum. Ini masukan dari teman Pak Ugi SH. Katanya untuk aja teman-teman, kalian suruh ngajarkan Sabrina ke sini kalau biar kelasnya kan pemangkat. Kelas berapa ya Sabrina ya? Pak Lukman juga nggak ada. Kita lanjutkan ke kelompok 2, monggo presenternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan kasus 3 dan kasus 4. Di kasus 3, ini ada seorang anak yang bernama Fajar. Itu sering malas-malasan serta acuh-tak-acuh pada pembelajarannya ketika pembelajaran. Dengan seorang guru bernama Ibu Dani yang menegurnya. Ada kata-kata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Kemudian ada lagi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan. Gitu ya, itu kasusnya. Kemudian nomor 1, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, itu menurut kelompok kami adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, itu menurut kelompok saya kasih sayang dan rasa diterima itu kurang. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah ini misalnya, kalau kamu naik kelas, kamu di kelas harus mendengarkan penjelasan ibu guru. Kalau ibu sudah di kelas, kamu semua harus mendengarkan penjelasan ibu, jangan bicara sendiri. Itu mungkin melalui semua anak, tidak hanya Fajar, tidak langsung ke anaknya itu. Kemudian apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama itu menggali informasi dari kedua belah pihak, kemudian mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama. Di sini nomor 4, ada solusi untuk guru. Itu apakah metode pembelajarannya sudah tepat ketika pembelajaran itu dilakukan. Kemudian untuk muridnya, apakah ada masalah dengan teman atau keluarga, mungkin bisa digali informasinya. Kemudian penyelesaiannya, masalah yang sudah ditemukan dibicarakan bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk keduanya. Itu untuk kasus 3. Mau langsung ditanggapi atau langsung lapor? Langsung aja. Berkasus ditanggapi ya. Siapa ini? Ini
Enggak. Tadi ya silakan. Jadi nama siswanya tadi silakan ya. Nama siswanya aja. Mungkin bisa diceritakan lagi. Aku lagi ngasih cerita terus. Seorang anak yang sering malas-malasan dan acuh-acuh dari pembelajaran itu namanya Fajar. Dan ada ibu guru yang mungkin menegurnya. Kata-katanya ada, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Terus ada lagi, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu, tapi Fajar itu hanya diam. Ketika Masalahnya seperti itu, pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Jani. Hujan. Jawabannya membuat rasa bersalah. Jenengan setuju atau tidak? 1, 2, 3. Ya. Ada pertanyaan? Suaranya Ya, boleh. sebenarnya kan Bu Tapi itu nyambung dengan ceritanya loh ya. ya, Ya. tapi gurunya itu kan sudah sabar dan mengajarnya dan menasihatinya dengan nada yang baik kan, tidak memarahi maupun membelinya. Jadi memang karakter Fajar itu, yang namanya Fajar pasti sama nih. Namanya Fajar itu di mana-mana karakternya kadang berbeda seperti itu. Mungkin itu bawaan dari masalah yang ada di keluarganya. Pada intinya ibu gurunya itu sudah punya kesabaran dan mengajarinya dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Mau ditanggapi boleh silakan. Ya, maaf Pak, ini memang siapa ya? Apa yang namanya kan dibilang bercanda ya, nggak bercanda, dibilang bercanda kan bercanda. Situasi seperti ini kita bercanda. Ya saya, intinya saya untuk belajar, saya belajar sama Pak Kandang. Kalau menanggapi dari Pak Kandang tadi bahwa situasi itu bahwa Fajar adalah anak yang, mohon maaf, menanggapi anak yang namanya Fajar itu sama. Kesannya kan semua namanya Fajar itu kesannya ekstra dan eksklusif. Menurut kami bahwa itu bukan hanya kesalahan Fajar atau Fajar, tapi juga bisa dari programnya mungkin cara metode mengajar seperti saya kan melihat Tuhan, jadi bukan kesalahan dari Fajar saja, tapi juga dari gurunya. Makanya ada dua pihak yang harus kita gali permasalahannya. Jadi mohon maaf lah, jadi kalau kita mandang seseorang itu satu bukan dari fisik atau namanya atau gimana. Fajar kan artinya bagus, gitu ya. Mungkin doa juga kita masih lagi, maaf ya kalau saya salah. Ya, semua itu kan ada kelebihan dan kekurangan, jangan langsung bahasa kita kan menjas semakin anak awan kita intinya ya bukan. Dengan kesannya mesti itu bahasanya kan tanggapan orang berbeda-beda. Tanggapan orang berbeda. Makanya tadi saya bilang situasi orang itu berbeda. Kadang bercanda tapi yang menanggapi masih serius. Makanya kita harus menjaga situasi itu. Artinya situasi tadi yang dibacakan Bu Dari, jangan kita pada dari segi ayatnya juga, tapi dari gurunya. Kadang kita juga dari kasus saya kan mengulangi ngantuk, buat saya malas kan. Ya ayam kayak bersama kan ngantuk. Jadi metode dibaca juga harus kita berubah. Begitu. Terima kasih banyak. Karena ini tadi ada kata-kata begini dari Pak Galang. Yang namanya Fajar itu ya seperti itu. Semuanya seperti itu. Ini harus diperbaiki. Kita tidak boleh hanya
harus memahami anak yang tadi begini, si Fajar kok seperti ini sih, jadi kenapa ya seperti itu? Akar masalahnya kenapa kok Fajar seperti ini? Kita harus tahu itu, kita harus pahami. Dan satu hal saya ingatkan, kita harus ingat dan menyadari bahwa hal-hal yang dilakukan oleh anak didik kita itu karena mereka dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang tadi ada berapa? Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, rasa cinta dan diterima, satu lagi kesenangan. Ya, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, apapun yang dilakukan oleh anak didik kita itu karena kebutuhan itu yang belum terpenuhi, kita harus bersyukur. Jadi nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Monggo untuk kasus yang keempat. Selanjutnya untuk kasus yang keempat, ini ada 2 orang anak yang bernama Dino dan Anto. Itu sedang bertengkar atau berkelahi sampai 3 kancing Anto itu terlepas. Nah, karena keduanya dipanggil ke kantor, kemudian oleh guru yang bernama Ibu Suti itu melakukan tanya jawab untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hanya dipancing dengan berbagai pertanyaan, gitu masalahnya. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah, menurut kelompok kami itu termasuk manajer karena lebih banyak pertanyaan yang diajukan dalam mengarahkan kedua anak tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Nah, Dino di sini dikuatkan. Yang pertama tadi kami menemukan ada kata bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, dari pembuatan tersebut itu ditemukan dengan cara Dino mau bertanggung jawab memperbaiki kancing baju Anto. Dia tidak bisa menjahit, tapi dia mau belajar. Untuk 1 hari itu dia mau belajar, sehingga nanti Anto pulangnya kancingnya sudah jadi gitu. Nah, penguatan apa untuk Anto dari Ibu Suti itu tadi dibuatkan mempertahankan diri adalah hal yang penting, karena di sebuah masalah pasti harus ada yang sudah selesai gitu. Maksudnya harus diselesaikan masalahnya gitu. Nah, di sini Anto dibuatkan itu dia berani mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana sih masalah ini harus diselesaikan? Kamu masalahnya gimana selesainya? Nah, Anto di sini ya kancing saya harus dibetulkan gitu menurut Anto. Itu menurut kelompok kami. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikannya itu jujur dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi si Doni itu mau jujur, ini kesalahan saya, dia menceritakan semuanya. Dia sudah bercerita dulu tadi di kasusnya itu, dia sudah bercerita, kemudian dia mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kasus 4, silakan. Monggo yang menanggapi bertanya. Iya, kelompok 1 sudah setuju dengan pendapat kelompok 2 karena tadi kan di situ Bu kepala sekolahnya sudah menerapkan guru. Kepala sekolahnya sudah menerapkan posisi kontrol manajer, ya, itu dengan menanyakan apa yang terjadi gitu. Terus juga
nilai kebajikannya tapi juga sudah ada di situ bertanggung jawab dan jujur. Karena tadi si anak yang membuat kesalahan itu sudah jujur. Ya, terima kasih. Plus untuk kita semuanya saya jadi merasa percaya hati. Baik, setelah presentasi sesi terakhir kita akan refleksi. Refleksinya mungkin untuk menyingkat waktu nanti 3 orang saja untuk menjawab pertanyaan apa yang Anda rasakan setelah mempelajari tentang budaya positif. Intinya ya setelah dia mempelajari semua ini pada hari ini apa yang Anda rasakan? Mungkin 3 atau 2 orang saja. Monggo silakan. Untuk berefleksi hari ini. Ini saya refleksi kok Pak. Ya, yang saya rasakan setelah mempelajari tentang budaya positif, saya merasa ternyata selama ini saya kurang menerapkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Apa yang dengan rasa kurang? Yang saya rasa kurang mungkin tentang kedisiplinan baik itu dari gurunya sehingga berdampak kepada murid. Oke, terima kasih banyak. Monggo 1 orang lagi saja untuk refleksi hari ini. Artinya mengganggu ya? Ya, langsung saja dari kegiatan ini banyak sekali pelajaran yang sudah saya ambil, terutama bagaimana cara kita itu memposisikan diri sebagai guru untuk mengontrol siswa. Ternyata saya baru tahu selama ini juga saya banyak kesalahan, terutama masih sering gimana ya, kayak seperti pembuatan kesalahan. Menurut saya ternyata itu ternyata salah besar gitu ya. Besar sih enggak Pak, hanya saja mungkin kita perlu mengupgrade diri agar bisa sampai di posisi manajer gitu. Iya, saja begitu. Terus yang jelas banyak sekali dan hal positif lainnya, kita sudah menjadi menurut saya ini dengan seperti ini kita pun menjadi semakin terbuka dan semakin menggali lagi kemampuan kita dalam ya untuk kedepannya untuk memperbaiki diri dan soal juga nanti akhirnya ke sekolah ini kita juga anak juga. Terima kasih. Terima kasih close-nya. Bapak Ibu sekalian, rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada dengan seluruh atas dedikasinya yang luar biasa. Ini sudah melewati jam pulang, jauh melewati jam pulang karena sudah jam 4:30. Maka mari kita sama-sama menutup kegiatan kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dan memberikan efek yang baik untuk sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Tadi Pak Yudi kata-kata berinya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, mulai dari hal yang kecil. Ikuti konsisten. Itu Pak kata-kata. Oke Pak. Oke, boleh Pak, ide yang bagus. Kita sambil, itu kaosnya. Iya, oke. Terima kasih semuanya, Sugeng Gondor. Terima kasih banyak atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.